Yang saat ini rumah itu udah rumah kosong. Udah berapa lama itu? Mungkin bisa dibilang dari gua SMP kali ya. Sampai Itu sekarang. kosong. Iya, karena gua pindah dari rumah itu aja udah dari SD. Berarti udah berantakan banget dong. Jadi ada yang ngetok, terus dia ngeliat gitu kan, cuma tinggal ngeliat langsung kelihatan langsung pintu gitu. Nggak ada siapa-siapa kan, udah kan. Nggak ada siapa-siapa, terus dia ke kamar nyokap bilang tadi ada yang ketok-ketok. Siapa? Perempuan. Terus tinggi banget, tingginya tuh hampir seatap UKS. Tapi dia ngelihat Kak Eci juga. Enggak. Jadi dulu aku di sini pas ngebawa anakku, kami dipisahin dan dibunuh. Digali bang di salah satu spot di bawah pohon kecil lah, pohon kecil. Dan lo tau pas diangkat tuh kain kafan bang. Oh iya, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Siapa tuh bang? Siapa namanya Kak? Eci. Oh Kak Eci. Ada juga teman kita nih, Betul. baru datang. Halo guys, Namanya siapa perkenalkan. bang? Kenalin coba. Nama saya Rafli. Rafli. Kita ini kan menceritakan tentang horor. Oh, bahas horor. Oh iya, bahas horor. Nah, dari teman-teman yang berdua ini ada nggak pengalaman horor bro? Yang dialamin? Mulai dari Bang Rafli dulu. Kalau dari saya sih nggak banyak sih, cuman ada beberapa. Mungkin dipancing dulu dari Kak Eci yang memang ingin menceritakan kisah horornya. Oke. Bagaimana permulaan kenapa bisa disebut horor? Gitu. Kalau saat ini sih kalau saya cerita horor paling buka M-Banking aja. Oh, Itu emang serem sih. saldo. Iya, kalau udah bahas saldo tuh serem banget Kebawa sih. mimpi ya. Kebawa mimpi kadang nggak bisa tidur sampai mikirin Panas anxiety dingin. kayaknya nih ya. Padahal orang air bulan atau awal bulan nggak ada masuk. Oh enggak, saya sama aja. Oh sama Mau aja. akhir bulan sama aja. Semoga cepet dikayakan gitu bang. Maksudnya Kayak Siapanya? kita semua Oh, gitu. Oh, kayak monyet dong. Dicukupi lah. Dicukupi. Dicukupi. Kalau kayak monyet sih kayaknya lo aja nggak sih bang sendiri? Jangan gitulah. Gimana Ci? Ya gimana cerita Iya ya. pengalaman Apa di kisah yang ingin dunia- diceritakan hari ini? Bisa dibilang dunia tahayul juga lah ya. Tahayul ya. Dunia itu. kasat nggak kasat mata lah. Tahayul kan suatu dongeng ya, Bang? Iya, tahayul lebih ke Ke dongeng. halusinasi Iya. gitu ya. Kalau jatuhnya. ini kan dirasakan secara sadar tapi tidak ditemui secara sadar, gimana ya? Dirasakan secara sadar tapi tidak ditemui secara sadar. Jadi ada dan tiada. Ku tak bisa menggapainya. Masuk. Boleh. Boleh. Lanjut Gimana? lanjut. Ayo boleh Oke, dong diceritain. kalau- Kakak Eci. Ya kalau aku pernah sebenarnya pengalaman ngeliat gitu sih, ngeliat Oh bisa ngelihat. sempet bisa, mungkin bisa dibilang lebih ke sempet bisa ngeliat. Itu di umur berapa? Aku mulai sadar aku bisa ngeliat tuh waktu SMP. Itu dengan tersendirinya atau ada yang ngebukain kayak gitu? Sendiri sih. Berarti otodidak. Anjir, Lihat YouTube nih bang. Iya gitu. Oh, tutor dong. ada tutorialnya, Ada tutorialnya, ya. Iya. Kadang-kadang bisa kulempar juga. Kan gue nanya bang, kalau yang ngajarin kan ada. Canda terus ya. Terus Ya, mau kayak mana? Iya, waktu pertama kali sadar bisa ngeliat tuh waktu itu di sekolah. Jadi waktu itu nih ceritain detail berarti ya. Iya. Berarti Boleh, pas boleh. SMP SMA ini. SD. SMP, Kan tadi SMP, udah dibilang SMA, SMP. SMP dong. Oh, SMP. Tadi berarti. dibilang SMP. Dengarkan dulu lah Pak. Ya, minta tolong kali ini. Ya, Terus waktu SMP ceritanya waktu itu detailnya waktu itu lagi sakit perut lah, sakit perut terus ke UKS lah kita aku ke UKS terus Sakit perut nggak ke kamar mandi? enggak, ini bukan sakit perut yang mulus, Oh, sakit perut lebih kayak kemah gitu, asam lambung lah ya. naik lah ya. Yes. Itu nggak diturunin. Gitu. Nah tuh gimana tuh? Ayo terus gimana ya? Maaf udah kepotong. ntar dia nggak tahu mau cerita apa nih, Bang. Jangan dibercandakan. Boleh. Iya. Ini Terus lah. ke UKS minta ditemenin lah sama teman-teman biasa kan, kalau cewek kan kalau keluar kelas harus rame-rame gitu kan, ditemenin, terus duduklah saya ini
Jadi posisinya itu ini ada bangku di sini, jadi ini masuk pintu masuk UKS, terus di sini di sebelah sini tuh ada bangku, samping bangkunya itu ada kasur. Nah di samping kasurnya itu ada kayak space sedikit, sampingnya lagi baru ada bangku lagi. Ini posisi ruangan UKS. Iya, posisi ruangan UKS-nya. Nah aku tuh duduk di bangku yang di depan kasur. Terus teman-temanku pada bercanda nih, pada berisik gitu. Karena aku saking sakit perutnya, aku bilang kayak diem gitu, ngingetin mereka buat diam. Karena Terus- jadi cek esensi gitu ya. Iya. Terus makin lama mereka makin berisik, malah makin mainin banyak alat-alat di UKS. Terus aku ngeliat jadi muncul gitu sosok makhluk Itu kelihatan semua muka dia. kelihatan. Itu Bisa kayak disebutin mana? nggak ininya apa yang Gimana dilihat? tuh? Secara detailnya bisa kelihatan. Secara fisik dia kelihatannya perempuan, terus tinggi banget, tingginya tuh hampir seatap UKS. Tapi dia ngelihat Kak Eci juga. Enggak, dia lebih ke tatapan, dia awalnya nunduk, pas teman-temanku mulai makin berisik, dia tuh mulai udah nggak nunduk lagi, udah mulai ke depan, terus matanya merah langsung. Itu posisi dia mau ngelihat ke temennya Kak Eci atau Mungkin lebih ke tatapan lurus kali ya. Mungkin dia lebih, kalau dari yang aku tangkap, mungkin dari keadaan yang kayak gitu, mungkin dia tuh marah kali karena berisik atau apa, tempatnya diganggu gitu. Karena bisa, mungkin kan UKS tempatnya bukan tempat berisik kan. Nah, iya. teman-temanku rusuh waktu itu. Nah, aku udah ngingetin buat jangan berisik ya, terus mereka malah makin berisik. Terus aku ngelihat sosok yang kayak gitu, dia marah. Terus aku mulai kayak ingetin, ayo kita keluar tapi pelan-pelan ya, kita keluar pelan-pelan. Kenapa? Mereka udah mulai pasti pada tanda panik. tanya dong. Iya, Gitu masih semua. tanda tanya. Terus ayo kita keluar tapi pelan-pelan. Terus mereka malah pada lari. Aku kayak ya udah, aku tapi Karena tetap jalan pelan-pelan. Kak Eci kasih tahu di situnya langsung, kok bisa langsung lari? Iya, mungkin nggak tahu Apa ya. emang udah biasa kalau hal-hal kayak gitu tuh Nah, jadi sorot gitu, maksudnya teman-teman kelas tuh tahu kalau lu tuh kayak dia bisa gitu. oh kalau teman-teman tahu sih enggak, tapi kalau untuk mungkin lebih ke sekolahnya kali ya. Sekolah itu udah terkenal banget banyak hal-hal mistisnya. Oh, Kalau berarti sekolah SMP ku. Sekolah SMP ya salah satu sekolah yang bisa dibilang serem gitu. Itu Ada banyak cerita sekolahnya orangnya. itu, Iya. sorry, sekolahnya itu ada di daerah Jawa ini juga. Jakarta. Jakarta, masih Jakarta Barat. Di mana? Sebut aja nih nama Mungkin sekolahnya. nggak enak juga Ya. kita kalau Oh, nyebutinnya ya. Takutnya ntar ya. Tapi Jakarta Barat. Jakarta Barat. Salah satunya di Jakarta Salah Barat. satu di Jakarta Barat. Terus dari hal itu akhirnya lu pelan-pelan jalan keluar, Mm-mm. terus spontan pada lari, Iya. terus Ya udah, gue nggak berani madep belakang lagi dong. Udah, gue ya udah dengan pedenya jalan ke depan sambil baca-baca doa, sambil pelan-pelan aja jalannya dengan tenang. Jadi gue berusaha untuk nenangin diri gue sendiri aja. Nah, abis dari situ nggak ada kejadian lagi. Sebenarnya awalnya itu adalah dimulai dari pertama kali gue masuk sekolah gue ini. Kita tuh ada MPLS, Bang. Jadi kayak ospek gitu, Iya. selama beberapa hari, 3 hari lah. Nah, itu kan ada upacara gitu ya. Nah, anak-anaknya tuh suka mendadak kesurupan gitu. di sekolah itu Masal, kesurupan masal. Masal, banyak, nggak cuma 1-2 anak. Oh. Dalam sehari. Dalam sehari. di saat cuman lagi ada acara itu tuh ya. Iya, dari upacara, terus kita ada kelas meeting. Itu pada kesurupan juga. Masal, banyak masalahnya, bukan cuma 1 atau 2 anak. Nah, pas kayak gitu, pas kemasukan yang kayak gitu nih, untuk ngeluarinnya gimana dong? Itu kan di sekolahan. Nah, makanya itu biasanya kalau misalnya udah kayak gitu kan kondisinya udah jadi nggak kondusif kan. Iya. Karena teman-teman pada panik gitu. Atensinya jadi kebagi. Nah, biasa tuh guru udah langsung ngerangkul anak yang kena, yang kesurupan, terus biasanya langsung dibawa ke UKS atau dibawa ke kelas yang sepi gitu.
biasanya tuh direbahin terus dikasih teh sih. Berarti beberapa guru yang di sekolahan KEC ini udah pada tahu juga dong yang kayak gitu dengan sistem Iya, sekolahnya. mungkin berdasarkan angkatan-angkatan lama mungkin udah ada pengalaman. Oh, berarti sering. Mungkin kalau di angkatanku sih kayak gitu. Oke, berarti ini kejadiannya. Itu kan sorry Bang, gue mau nanya dulu, maksudnya selama lu SMP di sana kan 3 tahun tuh kan, SMP-nya pasti nggak mungkin 4 tahun dong. Nah itu selama 3 tahun itu tuh berapa kali lu ngelihat ada hal-hal kesurupan massal kayak gitu? Kesurupan massal tuh sebenarnya sering banget, apalagi kalau misalnya lagi ada acara-acara. Setiap ada Yang acara aja. sampai Setiap malam, ada acara. acara sampai malam gitu atau cuman jam sekolah aja? Kalau jam sekolah pun nggak sampai malam tetap ada yang Ada kayak yang- gitu. Ada yang kayak gitu. Mungkin karena sekolahku sampingnya kuburan kali. Oh, berdekatan dengan pemakaman. Iya betul. Jadi agak Jadi hawa-hawanya udah nggak enak. pernah cari tahu nggak yang kayak gitu background sekolahnya ini dulu Apa? di situnya? atau memang Pasti sebelum kan jadi mungkin sekolah. Kalau KEC. dulu nih waktu-waktu zaman SD tuh, apalagi zaman-zaman dulu waktu kecil sempat ngomongin gak sih Bang kayak rumah nenek nih di atasnya ada kayak bekas apa Iya. terus kayak ini dulu rumah nenek gua. Langsung di Iya bekas horor-hororin iya gitu ya. bekas rumah sakit atau apa. Jadi cuman itu jadi ngebangun skeptis, Iya. ngebangun stigma gak sih gitu? Tuh. Iya betul sih. Kalau di sekolahku dulu ada rumor-rumornya itu bekas rumah sakit. Karena di bagian labnya itu ada apa kayak sisa-sisa kali ya, sisa-sisa buat keran atau apa. Padahal itu tempatnya tuh nggak ada wastafelnya, jadi kayak keran aja gitu. Oke. Mungkin yang makhluk yang yang di ruang UKS itu mungkin salah satu ada tempat Tempat yang belum dipindahin atau kan tempat yang belum tempat asal dia atau mungkin ya. Siapa tahu tadi kan pas zamannya rumah sakit dulu di situ, atau mungkin bisa di situnya tempat mayat kali di situnya. Mhm. Tapi kejadian yang lu alamin perihal tentang mistis ini hanya tahu di SMP lu aja atau keseharian kah atau selama di rumah juga mengalami atau gimana? Nah, semenjak gue di SMP tuh, semenjak gue suka ngalamin hal-hal kayak gitu, di rumah gue juga ngalamin. Jadinya Gimana? gue sempat ngeliat ada 3 makhluk. Jadi rumah gue tuh kan komplek, tapi kompleknya nggak terlalu besar, jadi kayak klaster gitu. Itu tuh ada 3 penghuninya. Yang Bapak lu, malu lu gitu. itu keluarga gue dong. kan Oh penghuni. bukan penghuni kan? Penghuni rumah. Yang nggak kelihatan kasat Gimana mata. gimana? Awal mula bisa lu ngelihat ketemu kayak gitu tuh posisi dalam keseharian lu lagi ngapain gitu? Biasanya pas malam-malam. Itu posisi di situ udah SMP. Udah SMP. Oh, Betul, berarti SMP. sebelum SMP ini belum bisa. Kalau sebelum SMP Sebentar Bang. Biar masuk kopi Oh, breaknya iya. dulu kita biar Soalnya bisa. ntar kakak capek ngomong-ngomong nggak ngopi. Iya, kan, betul. Tapi minum kopi. minum. Minum kopi. Ini Tapi ini kopi kopinya pahit. udah dibacain. Oh, udah. Jadi Iya. biar Aku bisa ngeramal juga tau. Bikin percintaan sih biasanya. Coba tolong Abang yang pernah jadi barista tolong coba dituangin ini kita bintang tamu Aku nggak kita. pernah jadi barista. Oh, kopi ini nggak sih Bang? Hah? Kopi ini. Oh, jadi ini adalah salah satu kopi keluaran Coffee Beer dulu. Jadi namanya Rasa Yang Pernah Ada. Siapa tahu kita setelah minum ini yang tadinya kita punya mantan 10 jadi keinget oh ternyata aku punya mantan 12 gitu. Jadi rasa yang pernah ada keinget lagi. Nggak lucu sih Bang. Tadi Tuangin dulu sampai ya. mana, Bang? Lanjut aja lanjut. SMP ada 3 ya enggak itu lagi cerita tentang kondisi di rumah. Iya, Iya, yang kondi- 3 ada 3 makhluk yang nggak kelihatan Iya, itu 3 makhluk di rumah. Itu seingatku pertama kali aku ngeliat itu waktu aku, jadi ceritanya malam-malam biasalah ngunci pagar ya, disuruh mama ngunci pagar. Terus itu udah lumayan malam sih, kayak sekitar jam 11-an kali ya. Terus gerbang rumahku tuh lumayan pendek, cukup pendek. Ya, ini Ya segini. Terus nutupin muka sampai lewat kepala atau? semata lah. Oh ya. Iya. Terus aku ceritanya ngunci pagar. Jadi kan
kalau pagar ditutup itu kan suka ada kotak kecil ya yang buat kalau dari mau luar engsel. ngebuka Udah, engsel. ya. Nah, itu aku ngelihat di situ ada sosok anak kecil. Jadi itu posisinya kan kotak tuh. Mau ngunci. Iya, mau ngunci kan itu Itu kan kotak. Itu dari luar, kalau misalnya dari dalam kan nggak perlu akses. Jadi dia mau kunci pintu disuruh orang tua nih. Udah malam, gembok dulu pagernya. Iya, Posisinya gembok lagi pagernya. gitu. Posisi berarti Dia kita mau- nunduk untuk menggembok Iya, kayak gitu. nunduk untuk ngegembok, terus ngelihat sosok anak kecil. Langsung di depan kayak gini. Iya, depan-depanan banget. Depan-depanan sama-sama ngelongok begitu Iya, dari lubang. iya, bener-bener kelihatan nggak ada. Face lah ya. Iya, jadi nggak ada apa penghalang apapun, bener-bener langsung Nah, lihat. posisi pas ngeliat kayak gitu gimana? Kalau aku pribadi, aku tuh nggak bisa panik. Kalau aku di posisi itu aku nggak bisa panik. Aku nggak bisa panik, aku nggak bisa lari, aku nggak bisa teriak. Jadi aku nge-freeze. Bengong sambil ngeliatin. Bengong sambil ngeliatin, sambil nelen ludah, sambil nenangin diri sebenarnya. Nah, itu kan ngeliatin terus. Itu berapa lama dia di situ? Lumayan lama karena kan aku sambil ngunci pagar kan. Oh, tetap main tangannya ini. Tetep dong, tetep dong. Masa aku langsung kabur ke dalam? Aku tetep ngunci. Terus pas balik badan aku pelan-pelan sih. Balik lagi aku pelan-pelan. Aku nggak mau yang gerabak-gerubuk, takutnya dia Ikutin. malah Tapi iya pas malah. Bagusnya tuh bagusnya tetap masih kekunci, Bang. Nggak kekunci dia masuk ya. Assalamualaikum. Nah itu juga Repot. takutnya. Jadi Nah. ini harus kekunci gitu. Nah, pas posisi nih kan udah kekunci. Pas balik itu biasanya kan kita kayak gitu kan bisa masih kayak mata ini kan Kebayang. kayak Lebih ke merinding terus kayak mau Iya. langsung jalan iya, nggak sih kayak gitu. Langsung jalan cepat pas udah nyampe apa depan pintu langsung jalan tapi cepet. perasaan masih dia itu ngeliatin terus. Kebayang pasti sebelum tidur tuh kebayang. Karena sejelas Tapi itu lu nggak cerita ngeliatnya. sama orang tua. Enggak. Lu Karena- ketemu langsung masuk kamar gitu, Iya. selimutan tidur gitu langsung. Gue mikirin dulu lah, anjir gue habis ngeliat apaan gitu. Oh, apa tuh ya? Apa ya? Iya, karena sejelas itu kok. Dan posisinya Kak Desi waktu itu tidur sendiri. Tidur sendiri. Nggak takut gitu? Kenapa? Tiba-tiba Mau ada nemenin? gangguan. Nggak takut gitu tiba-tiba ada yang dia nemenin ikut ke dalam gitu? Lumayan takut tapi Dia aja masih menenangkan diri. Iya. Tuh apa yang gue lihat ya? iya. Tapi pas Tapi gimana? posisi udah masuk ke kamar yang kayak gitu mau tidur nih, kan kita sambil ngerenungin juga. Nah, itu nggak ada gangguan lagi di situ. Nggak ada sih. Tapi lebih ke parno sendiri aja. Jadi Alhamdulillah nggak ada gangguan. nggak ada, tapi lebih ke parno. Nah, lu bilang kan 3 sosok nih. Nah, Mm-mm. satu nih Dari mana lu tahu ini 3 sosok? Apa melihat dari kejadian itu tiga-tiganya langsung atau Beda-beda kasusnya, beda hari. Jadi seingat gue juga ini waktunya berdekatan juga sih dari hal itu? dari hal itu, iya. Jadi gue setelah ngelihat anak kecil itu, gue ngelihat depan rumah gue juga Tapi jadi was-was nggak sih setiap malam mau pulang atau apa kayak? sempet kayak gitu. Oh, makin lama makin hilang aja gitu. Iya, makin lama makin hilang Dan karena lupa. iya, karena ngelihatnya tuh udah cukup sekali, nggak pernah ngelihat lagi. Nggak Ngelihatnya kepikiran sekali. lagi. Iya, ngelihatnya Terus? sekali. Iya, jadi sosok yang kedua itu depan rumahku juga, tapi dia nggak depan pagar pas. Jadi dia di atap tetanggaku, depan rumahku, ada atapnya, dia duduk di situ. Bentuknya? atap Bentuknya genteng kayak gini dong. iya genteng gitu. Jadi dia di atas duduk. Bentuk Seberangan dari rumah. Nah, Seberang itu rumah posisi kakak lagi mau ngapain di situnya? Kalau aku dulu kalau nggak salah pulang malam, pas lagi pulang malam. Berarti posisi dari luar mau masuk ke rumah. mau masuk ke rumah lagi. Dan mau ngegembok lagi di situnya. Kebetulan kalau nggak salah waktu itu lagi nggak mau ngegembok sih, tapi kebetulan lagi pulang malam aja. Nah, pas Jadi nggak stay lama di situ. posisi ngeliat nih, Iya. dia makhluk yang kayak gitu. Mm-mm. Nah, reaksi kakak di situ gimana? Waktu itu karena lumayan jauh, jadi aku memperjelas dulu, lebih ke memproses Kira-kira itu ada apa berapa gitu. jarak jauhnya itu kira-kira berapa meter tuh? Mungkin cuman sekitar 10 kali ya, 10 atau 20. Lumayan juga. dekat juga lah kalau Iya. 10 meter lah ya. Mm-mm. Nah, Tapi pas dia kan di Cluster, atas. Bang. Tanggaan depan aja gitu. Iya. Yang membedakan cuma jalan rayanya aja. Nah, Jaraknya pun cuma satu mobil. Antara dari rumahku ke rumah depanku cuma satu mobil. Terus. Paling cuman jarak lagi tuh garasi kali ya. Garasi jalan
komplek garasi tetanggaku kayak gitu. Aku kan ngeliatnya di atas jadi agak ngawang-ngawang gitu kan, mataku kurang jelas. Aku yang waktu yang kasus yang kedua itu aku memperjelas dulu ini apa gitu, aku memproses dulu, aku lumayan lama. Tapi kejadian pertama jadi teringat gitu ya? Lumayan nge-recall. Oh ini beda lagi nih makhluk. Apa yang Bentuknya dilihat? gimana bentuknya? Sama cewek, tapi ini bukan anak kecil. Tapi ini nggak terlalu kelihatan jelas mukanya kayak gimana. Tapi perempuan, dia duduk di atas baju putih panjang, udah kayak gitu. Sambil Dia duduk. main-mainin rambut. Iya, sedikit nunduk sedikit. Itu posisi muka kelihatan. Enggak kelihatan. Kurang jelas, nggak kelihatan. Kalau yang Nah, aku bingungnya yang kayak gitu, kakinya pernah nggak ngeliat kayak gitu kan? Kan dia lagi duduk. Kan nah iya dia lagi di posisi genteng itu kan, kalau kita mungkin manusia kan bisa ngelipat kan kayak gininya. Bisa juga begini. Tapi kan ketutupan pasti- dressnya ya. Iya. Oh iya juga sih. Enggak. Kecuali Logikanya cewek mana dah Bang? nanti. Gue bakal cerita juga, gue pernah ada sosok yang gue melihat seperti itu juga. Coba Mungkin boleh dilanjut dulu. kakak Boleh ini dilanjut dulu ya. Iya. Iya, kalau ngomongin kaki sih waktu itu nggak kelihatan ya, lebih ke ketutupan bajunya itu. Karena Sedikit udah lagi langsung jadi tegang, identik, kita ngelihat langsung udah baju, rambut Iya, udah kelihatan rambut. semua di situnya. Betul. Terus udah makin ngeh itu makhluk lain gitu, iya. Gitulah ya. Udah mulai, udah kayak nggak usah diperjelas lagi, udah langsung masuk rumah aja. Jadi udah mulai tahu itu apa. Jadi Dan pas masuk ke rumah itu nggak ada gangguan sama sekali. Nah kadang kan kita manusia kan pasti ada rasa penasaran nih. Nah posisi kamarnya kakak di mana? Dari depan gitu. Oke, dari depan rumah, jadi rumahku itu awalnya garasi, terus ada pintu masuk langsung ke ruang tamu. Ruang tamu kalau lurus lagi itu masuk dapur sama tempat cuci gitu, mesin cuci. Nah kalau misalnya dari pintu balik lagi ke pintu, sebelah kiri itu udah masuk kamar. Kiri, jadi pintu sebelah kiri itu ada sebelah kiri dan kanan, dibagi dua sisi. Nah kamarku tuh yang sebelah kanan. Berarti bisa ngelihat ke depan juga dong. Bisa kalau pintunya kebuka. Pintu kamar? Pintu si Pintu rumah. rumah kebuka bisa juga. Oh berarti kamarnya langsung lurusan sama pintu rumah? Enggak sih, enggak, agak ke samping tapi tetap bisa ngelihat dari situ, tetap masih ngelihat. Nggak ada jendela kayak gitu. Itu apa? Jendela enggak ada sih. Kalau itu kan jendela di kamar orang tua ya. Terus gimana? Iya, kalau udah selesai ngelihat itu masuk enggak ada gangguan sih alhamdulillahnya. Tapi nggak ada rasa penasaran yang kayak gitu. Biasanya kan manusia ini Ngelihat lagi gitu. iya ngintip Balik lagi lagi, dari ngintip. jendela ngelihat ada nggak yang kayak gitu. Enggak berani. Enggak berani, takut. Enggak berani. Nanti kalau yang ketiga gimana tuh ceritanya? Nah, yang ketiga beda gender nih. Gender? Kan yang kedua itu dua-duanya perempuan. Oh berarti Oh, yang yang anak tadi kecil ini yang anak perempuan. kecil ini juga Perempuan. 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 Oh gambarnya ini laki loh. Gue tadi karena Perempuan. anak kecil yang kayak gitu, gue langsung mikirnya tuyul kan biasanya kan. Ya. Enggak, Cowok. dia lebih ke ini balik lagi nih yang ke pertama. Kalau yang pertama itu perempuan, anak kecil sekitar mungkin TK menuju SD kali ya, SD awal. Tampilannya pakai dress. Pakai dress juga, terus rambutnya lumayan sedada lah. Sambil nangis. Terus? Iya. Oh di situ posisi dia nangis. Nangis. Ngelihat. Iya. Jadi gue sambil gue denger suaranya. Gue sambil ngunci gembok pagar, gue sambil dengerin dia nangis, sambil ngeliatin dia gitu. Nah, lu bisa kayak gininya, lu memang ada dari orang tua itu turun menurun. Bentar, cerita dulu ketiga. Oke, yang ketiga dulu kali ya. Cerita dulu yang ketiga, Bang. Yang Ya. ketiga ini gimana nih? Ya, Nah, karena kalau- beda sendiri lagi di sini. Iya, beda gender. Yang ketiga nih laki-laki, terus badannya besar, tangannya kecil. Kok lu ngeliat gua? Itu Enggak ya, itu posisinya Oh enggak, ini badannya besar, terus kayak Omo-omo. Hah? Semacam omo. Iya, kayak gitu. Tapi tangannya kecil.
Enggak, tadi kan ente bilang tangannya kecil. Enggak, kakak ini ya yang begininya Dinosaurus, anjing. kirain lu doang yang bisa bercandaan. Dia Gitu. gambarin dinosaurus. Cuman lu doang yang bisa bercandaan. Gua juga bisa nih ngomong masalah horor, bisa gua selingkuh bercandaan. Oh gitu. Itu kan sound bang, sound TikTok. Emang iya ya? Makanya. Oh, gue gak main TikTok. Hah? Tapi Nah, biasanya sih. sering. Tapi saya megang TikTok Oh, sintesis gitu. Terus Oh, gimana? Iya. Iya badannya besar, terus besarnya tuh besar banget yang bener sebesar lebar juga, Oh. tinggi banget. Pokoknya kalau misalnya digambarin tuh bisa kayak Hulk gitu, tapi bedanya badannya lebih lebar dan lebih besar. Posisi dia gede yang kayak gitunya nunduk. Enggak nunduk sih, lebih ke tatapan lurus. Oke. Karena kalau di kampung gua yang kayak gitunya yang gede nih, biasanya itu dipelihara orang. Namanya kalau di kampung gitu bego ganjang. Oh iya, berganjang. Jadi setan yang dipelihara tapi badannya gede banget. Dan nah dia itu kalau kita lihat ke atas dia tambah tinggi terus, ntar dibilang bakalan dicekek gitu di situ. Jadi semakin lo tatap dia semakin ke atas bang. Nah lu ikutin tuh pandangannya kan, langsung lu cekek sama dia. Di situ dicekek. Nah, langsung ketahuan di sininya semua. Ada bekasnya. Bekasnya. Oh, Itu ada biasanya di kampung gua dulu peliharaan. Oh gitu. Untuk dipeliharaan. Terus gimana? Iya kalau yang ketiga ini gue cukup segitu aja sih karena lumayan jauh waktu itu gue. Oh, cuma sepintas ngeliat. Iya. Tapi gini bang, bicara rumah. Heeh. Tapi scary dia sih sebenarnya. Lebih ke ditampakin depan muka itu lebih kayak gimana sih, Jong? Kalau gua sih pasti yang kayak gitunya mungkin ya, biarpun gua laki dibilang bisa kencing celana yang kayak gitunya di. Gua refleks sih bang, mungkin refleks maksudnya goblok kayak kita Iya. dikagetin gitu ya kan. Kaget beneran ya. Maksudnya refleks dulu baru apa tuh? Gitu sih. Cuman dibicara kita ngobrolin tentang rumah, gua ada cerita juga, cerita horor. Ini sih gua alamin semasa gua waktu kecil ya. Tapi masih terekam dan teringat jelas di pikiran gua gitu, di ingatan gua. Posisinya gua belum sekolah TK atau SD sih. Oh Masih masih. umur 2. Masih umur 3 tahun Ya, lah ya. mungkin. toddler. Untuk saat ini kan gue tinggal di rumah yang berbeda. Nah, rumah yang gue tempatin saat kejadian itu tuh kondisi rumah yang sekarang menjadi kos-kosan gitu kan. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Mungkin nanti gue share footage dari si tempatnya Boleh, itu boleh, ya. boleh. Walaupun yang sebelah rumah gue ini udah dibangun kos-kosan elit gitu. Tapi sebelumnya tuh itu juga rumah gimana ya, kayak Conjuring lah gitu. Posisinya dia panjang rumahnya kan, luas gitu. Letaknya tuh ada di tengah gitu doang. Tapi dulu kan itu kos-kosan juga kan di dalamnya ya. Sebelum itu jadi kos-kosan. jadi kos-kosan bang. Nah, karena dulu kan dia masih kos-kosan juga kan. Ya di situnya. sebelum jadi kos-kosan itu masih cuman tok rumah tinggal. Tapi gua sih yang pribadi gua inget gak pernah gua ketemu sama orang ini gitu. Yang ninggalin ini gua nggak pernah inget, nggak pernah ketemu. Paling yang ketemu tuh kayak pembantunya atau apa, karena kan posisi rumah gua tingkat kan, lantai 2. Yang atas tuh emang jadi kos-kosan, tapi gue sering main ke atas gitu sama kayak anak-anak mahasiswa zaman dulunya gitu. Nah udah, rumahnya tuh di posisi tengah, depan itu halaman garasi cuman luas gitu. Nah di belakangnya tuh lahan kosong juga, cuman dia ada kayak buat nge-gym gitu, kayak yang mainan gym ini, terus yang buat lari apa namanya tuh? Iya, Ya yang buat lari, cuman itu udah pada rongsok, nggak digunakan gitu, dan udah terbengkalai gitulah. Jadi di belakang posisi rumah dia ini adalah sebelahan dengan rumah gua. Nah, jadi kelihatan jelas lah ya. Kelihatan jelas. Tapi kalau kita dari lantai 2 itu kelihatan semua. Kelihatan rumah dia, tapi kalau gua di lantai bawah itu hanya tembok pemisah, gua itu, karena posisinya rumah gua di bawah, rumah dia tuh agak di atas gini gitu. Cuman kita di tembok. Nah, posisinya jadi udah malam sih sebenarnya, entah antara maghrib atau isya gitu. Posisinya malam, gua habis antara sholat ke masjid atau apa gitu, udah akan pulang. Nah, gua lagi, jadi posisi rumahnya tuh
rumah gue yang bawah ini itu masuk, jadi ada pintu. Pertama tuh pintu, langsung ada kamar 3 di sini, ruangan sih bukan kamar, ruangan kamar 3. Sini ruang tamu, tengahnya depan kamar 3 itu, depannya itu langsung kamar nyokap sama dapur sebelahnya. Kamar mandi langsung berpandangan lurus dengan si rumah gua, pintu rumah ini. Nah, posisinya pintu rumah ini dengan ruangan pertama ini itu kalau kita ngelihat ke kiri itu langsung kelihatan dengan tembok penyangga itu si rumah sebelah itu. Nah, posisinya di ruangan pertama gue itu dijadikan menjadi ruang TV. Ruang TV itu bukan ada di ruang tengah tapi di ruangan pertama itu. Iya. Nah, posisinya gue lagi nonton TV. Nonton TV enjoy sih sebenarnya. Nonton TV enjoy terus kayak tiba-tiba dengan nggak tahu gimana ya, gue nengok, Bang. Gue nengok ngeliatin tuh pandangan ke rumah itu ya, karena kan dia agak tinggi juga rumahnya kelihatan. Atapnya mungkin kelihatan. Atapnya kelihatan. Gitu. Nah, di tembok penyangga itu kan kalau dulu tuh sering dipasangin Kawat. ya Sama kan? ada besi-besi untuk apa kawatnya. Besi untuk kawatnya. Nah, itu persis banget besi untuk kawat, terus kawatnya lurus gitu. Di tembok alasnya itu ada sih besi, bukan besi, pecahan-pecahan beling. Iya, dulu kan beling nih biar orang naik Ditanam. juga dulu. Nah, itu kan udah berpikir nggak akan bisa nih orang lewat sana. Walaupun lewat sana juga pasti terluka dong. Iya, kena Baret beling atau sama gimana. kena kawat juga Nah, pasti. Entah gimana gua lagi duduk nonton TV, posisi di ruangan itu kan pintu gua senderan dengan pintu. Ya mungkin nggak boleh ya di depan pintu pamali atau gimana. Cuman memang langsung kayak di depan pintu gitu aja gitu gua ngeliatin, terus nengok. Sempat beberapa menit gue bengong gitu ngeliatin, namanya anak kecil gitu ya. Dan nggak tahu kalau pintu itu nggak boleh kayak gitu juga lah. Iya. Ya, Entah nggak, udah beberapa lama tibalah nih. Nggak tahu gimana, tahu-tahu dia lewat, ces. Dari depan. Ini di atas yang kawat-kawat Kawat itu. itu yang ada. Iya, di atas kawatnya itu kan gue lagi nengok begini kan ngeliatin sorot langsung ke sana tuh. Dia lewat set. Dengan santainya jalan. Enggak jalan, terbang situ. Jalan. Set. Kayak Cepet gak? ada teriakan pelan. Set. Yang tapi gua nggak ngeliat mukanya. Yang gua lihat adalah putih dengan rambut Karena panjang ke posisi bawah. juga lu ngelihat kayak gini dia pasti kayak gini dong. Iya, ini kan gua sudut pandang Karena ke sini. kan kalau Bang. ngelihat juga Sudut nggak- pandang ke sini. Dia lewat di antara celah itu langsung set. Nah, itu hampir jauh lu ngelihatnya. Kebetulan depan rumah gua langsung ada tembok lagi. Jadi ketutupan lama tembok itu. Oh, sempet ketutup tembok Dia dia jadi dia langsung udah lewat set. Jadi Gua nggak langsung kelihatan baru lagi. ngeh. langsung teriak. Teriak. Dan yang gua lakukan nggak tahu ya, mungkin ini tahayul anak kecil yang digunakan. Gua lari ke kamar nyokap, gua ambil sapu lidi, gua keluar lagi. Nyari itu apa Karena tadi? Iya. penasaran juga Iya. apa nih. Tapi gua nggak tahu kenapa gua ambil sapu lidi. Karena Ya spontan. mungkin kan kalau dulu waktu bayi kan anak kecil bayi kan selalu harus dikasih sapu lidi tuh di atasnya atau sapu lidi, apa. terus apa Bawang putih. Iya, iya. Nah, gua ambil sapu lidi, Bang. Langsung keluar. Udah tuh. Nggak ada kan, terus kayak, "Kenapa kamu kenapa?" Nggak tahu. Nggak bisa kayak. Nggak bisa. Nah, ini bukan cerita dari orang tua gua, tapi gua alami walaupun saat gua masih kecil, tapi masih terekam posisi dia lewatnya itu. Mungkin gua bisa ngasih footage pandangan gua ngadepnya gimana. Nah, udah seiring berjalannya waktu, gua yang masih kecil nggak tahu perihal tentang itu, ya lupa begitu aja langsung. Makin gua dewasa, mulailah gua tahu kondisi ternyata kenapa rumah gua ini. Nah, semakin gua beranjak dewasa nih, gua sering diceritakan, Bang. Sama orang tua atau Lebih tetangga? ke nenek sih. Oh. Karena gua sering ngobrol sama nenek gua, kan, lebih dekat. juga. Gua ngobrol sama nenek gua. Nah, nenek gua ini ceritain. Sebelum nenek gua cerita, gua ada pertanyaan nih ke nyokap. Jadi di rumah gua yang langsung pintu ini, di atas pintu itu ada kayak buah gitu, Bang. Buah modelnya sih kayak buah apel, digantung di situ. Dan itu bukan buah asli kan? Nggak tahu, Oh, bukan buah asli sih. Gua pernah nyentuh pajangan kayak gitu. kayak plastik gitu. Oke. Tapi di atas pintu, di atas Nah, ini kan pintu Satu gini. biji tapi. Kan pintu kebuka gini nih gua. Jadi pas di tengahnya gitu, Oh, ditempel. biasanya kan kadang kalau yang plastik kan hiasan di tengah. Ya, tapi ini kayak bukan hiasan sih. Kalau iya. hiasan kan buah-buahan gitu. Oh, Dan satu nggak mungkin biji ngapain ya? ditaruh di atas pintu Iya. gitu. Bisa ditaruh di dinding atau di atas Meja. meja ya kan. Iya. Nah,
Udahlah, suatu ketika gue penasaran, gue pencet, gue mainin, diomelin sama nyokap, jangan dimainin terjatuh gue. Terus emang kenapa? Udah jangan mainin itu. Udah kan. Terus gue tanya ke abang gue, kenapa kok dipasangin ini? Nah abang gue kan, gue posisinya nggak beda jauh sama abang gue, cuman berbeda 2 tahun. Jadi kita seasik itu lah, main bareng dari kecil lah. Dia kasih tahu lah. Jadi posisinya dia pun yang menjadi ada di tempat. Posisi untuk ngelihat pas ngelihat itu. Bukan ngelihat si yang penampakan tadi. Jadi pas lu alasan kenapa buah ini dipasang. Dia Jadi di TKP. dia ada di TKP. Alasan kenapa buah ini dipasang. Jadi dia cerita itu dipasang gara-gara waktu itu sempat ada kejadian. Jadi waktunya siang hari yang nggak masuk dalam logika gitu. Maksudnya siang hari mana ada setan, kita berpikir gitu kan. Nggak mungkin juga. Nah posisinya siang hari, semua lagi pada tidur siang, tiba-tiba ada yang ngetok bang, tok 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 tok, terus tuh tok 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 tok, keluarlah. Nah posisi yang kamar ruangan pertama itu tadi ruang TV, ruangan kedua itu kamar abang gua. Nah sama gua tidur berdua sama dia. Nah yang ketiga itu ruang ada almarhum dari adik kakak gua tidurnya di situ, dia tinggal di situ juga buat jagain. Nah udahlah, gua lagi nggak ada di TKP atau gimana gitu. Abang lu ini lah. Hanya abang gua, jadi dia cerita. Jadi ada yang ngetok, terus dia ngelihat itu kan, cuma tinggal ngeliat langsung kelihatan langsung pintu gitu. Nggak ada siapa kan, udah kan. Nggak ada siapa, terus dia ke kamar nyokap bilang, tadi ada yang ngetok-ngetok. Siapa? Nggak tahu. Oh yaudah paling orang iseng. Udah tuh, nggak lama dari yang ngetok-ngetok itu ada suara lagi bang dari dapur. Mungkin kucing atau tikus ya. Kalau dari dapur ini kita bisa berpikir barang jatuh. Dar. Terus kayak abang gue mulai takut nih. Kayak apa sih nih ya kan. Tidurlah di kamar nyokap nih. Langsung kamar nyokap, tidurnya kamar nyokap. Tidur kamar nyokap. Nggak lama ada suara lagi. Cuman kayak anuan pintu, gagang pintu, mainin, cek. Terus abang gue dengar, dia langsung inilah bilang nyokap. Nggak lama dari itu langsung bang pintu tuh kebuka, pintu depan itu yang dimain-mainin itu pintu depan. Jadi kebuka tutup. Kalau angin kan hanya kebuka ya. Ini nggak mungkin nutup lagi dong. Nggak nutup lagi. Dar. Nah nggak tahu berapa kali itu dia hentak. Udahlah akhirnya si abang gue ini nyokap ini nggak tahu gimana manggil orang pintar, mungkin didoain atau syaratin, tapi alasan kenapa apel itu dipasang ya karena kejadian aneh itu, dan itu nggak pernah tahu maksud dan tujuannya apa dan kenapa, ya nggak tahu. Jadi dan yang orang pintar ini juga nggak ngejelasin. Gua nggak sampai dengar detail kesana sih, karena baru gua tahu tuh ya karena kejadian ya diceritain sama abang gua itu gitu. Tapi sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada. Untuk sekarang kan karena full jadi kosan gitu ya. Oh iya. Ya biarin orang-orang yang ngisi aja. Dan yang ngerasain. Selama yang orang ngekos juga ada nggak kayak gitu yang laporan kayak? Nah kalau untuk saat-saat ini sering kali, karena untuk saat-saat ini gue udah mulai dewasa dan paham gitu ya. Paham dalam arti mendengar cerita lebih lanjut gitu. Kenapa sih ini rumah gue dibilang serem gitu. Nah jadi ini sih dulu katanya ya. Jadi rumah gua ini sebelahnya langsung masjid. Sebelum dibangunnya rumah gua dan masjid ini ada. Jadi itu tuh ada kayak kuburan gitu kalau kata ngkong gua almarhum. Kuburan kayak keluarga lah. Enggak tahu sih. Jadi sebelum dibangun tuh dipindahin dulu, baru dibangun rumah itu. Oh pas posisi rumah lu di rumah gua itu katanya. Cuman gua nggak tahu lebih lanjut. Tapi yang bisa mendetail memverifikasi hal kejadian aneh ini adalah yang tadi gue cerita adalah posisi kanan itu adalah rumah yang tadi gue bilang kayak Conjuring yang sekarang jadi kosan elit. Tapi di sebelah kirinya itu kan langsung, jadi rumah gue tuh lurus mentok, ini rumah gue, belok kanan itu ada jalan kan, jalan cuman ke satu rumah yang posisinya saat ini rumah itu udah rumah kosong. Udah berapa lama itu? Mungkin bisa dibilang dari gue SMP kali ya.
Sampai itu sekarang. kosong. Iya, karena gue pindah dari rumah itu aja udah dari SD. Berarti udah berantakan banget dong itu rumah. Udah lama banget itu. Lu SMP berarti 2009, 2010. 2013an, 2010. 2010 kan? 2010. Udah sekitar 14 tahun ya. Ya. Iya. Tapi beberapa tahun awal itu dia masih bisa ke situ karena rumahnya ada pintu langsung nembus ke masjid. Jadi dia lewat akses. Kenapa dia jadi rumah kosong? Jadi ada beberapa problematika lah dengan keluarga gua yang akhirnya kita nggak memberikan dia jalan untuk lewat Oh, karena ini terlalu fatal lah untuk diceritakan. Karena Nah, akhirnya dia bisa urusan lewatnya, keluarga lah di Ya, situ. dia bisa lewatnya hanya lewat tembus masjid. Nah, sampai akhirnya dia udah pergi dan kosong begitu aja. Nah, mulai nih kenapa gitu kok dikosongkan Iya. terus juga ada aneh-aneh. Nah, sama dari cerita nenek gua lagi. Dia cerita jadi si keluarga ini tuh dulunya tuh karena dia buka warung di depan. Depan ini ada ruko dari keluarga gua, dia sewa. Ada bermasalah itu, akhirnya dia memutuskan pindah. Nah, jadi baru tuh kayak ngalir cerita aja gitu bang. Nenek gua menceritakan bahwa itu serem rumahnya. Kenapa serem? Banyak ini nggak tahu ya benar atau enggaknya ya. Cuman ini dengar Tapi kan dari dari cerita. orang tua pasti ya Ya, nggak dari mungkin cerita ngasih hal yang Karena rumah itu di halaman depannya tuh banyak kuburan bayi, cabang bayi ditanam di situ. itu Zaman pas dulunya. posisi zaman dulu yang Ya si keluarga ini tepatin. Nah itu karena faktor ada beberapa faktor akhirnya keguguran kah mungkin atau digugurkan gua nggak tahu. Dia tanam cabang bayinya tuh di halaman situ gitu. Nah dari situ terus gue tanya terus orang kosan nih biasanya banyak banget kayak kesurupan terus kayak digangguin. Itu kenapa bu? Gue manggil nenek gue ibu. Kenapa bu? Ya iyalah orang itu sekarang udah kosong beberapa tahun itu. Ada posisi kuburan cabang bayi dipasang di situ. Kayak anyir ya sih dipasang Iya, iya. di situ kayak mengundang gak sih bau-bau kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa makhluk yang akhirnya bertinggal di situ yang kita nggak Ya. tahu gitu. Nah udah akhirnya sepanjang gua besar gua nggak terlalu lagi mikirin hal-hal itu. Ya udah hal kejadian aneh yang gua rasakan di rumah gua sebelumnya adalah hantu yang Ya. lu kan tadi nanya gimana kakinya Iya. nyentuh enggak. Ya lu pikirin aja sendiri bang, gimana dia caranya buat berjalan di atas kawat yang kawatnya tuh kan cuma ada 3 kawat. Karena gue juga yang kayak gitu nih pernah ngeliat, tapi gue nggak ngeliat kaki sama mukanya. Jadi gue ngeliat kaki itu nih kayak di kamera itu orang ngeblur, muka ngeblur gimana sih? Jadi gue cuman bisa ngeliat kayak gitu. Jadi ngeblurnya itu kayak binti-binti yang kayak kabur ngelari-lari kayak gini nih. Gitu Kayak doang. ibuku kayak gitu. Dia bisa ngeliat tapi nggak kelihatan jelas sosoknya kayak gimana. Cuman Oh tapi dengan dia bisa kayak ngegambarin gitu, ini adalah sosok gini. Tapi mukanya dia nggak ngeliat. karena posisi dulu yang kayak gitunya. Nah kalau gue dulu di kampung, kalau di Jakarta ini gue belum pernah ngeliat sih yang kayak gitu. Belum pernah merasakan ya. Memang suasana kampungan Ya. sunyi, terus dingin, Banyak mungkin pohon ya gitu mungkin ya, lebih banyak. Dan suasana juga mendukung nggak sih bang kayak hal-hal seperti itu. Tapi Pasti. bicara tentang horor nih bang, apakah lu percaya hal-hal seperti itu tuh ada? nih kalau gue posisi gue itu gue percaya, tapi gue selalu berusaha nggak percaya. Gimana tuh? Karena kalau gue percaya itu ya dibilang musyrik kali ya. Ya. Dan satu lagi dan gue percaya yang ada gue jadi takut terus. Kalau bicara musik sih enggak sih bang, karena kalau musik sih. kita mempercayai suatu hal yang gaib. Nah, Tapi Iya. mungkin yang kita memuja atau Iya, memuja. mengagung-agungkan Itu sesuatu baru itu musyrik, baru ya. dibilang musyrik. Nah, gue percaya ada karena gue menyaksikan. Tapi gue berusaha itu supaya nggak percaya, supaya gue nggak ngerasa takut. Lebih ke ngedistract diri lah ya. Tapi gue dulu posisi nih, gue SD itu jadi rumah gue di sini tanah kosong, ada dulu pohon kemiri, tau nggak? Iya. Pohon kemiri. Tapi gue nggak pernah tahu sih pohon kemiri gimana. Gue tahu kemiri. Gua tahu Tapi kemiri. pohonnya itu tinggi banget. Oh gede. Gede banget. Dan di sini rumah gua pohon kemiri, di sini tanah kosong, ada rumah kosong juga pas di belakang rumah gua.
dan ada di sininya itu pagar, di sini pohon jambu. Nah merinding ceritanya. Di depan rumah gue itu ada tiang listrik dan pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah. Pas di depan, nah memang jalan raya. Jadi gue setiap lewat dulu dari situnya, gue selalu pasti takut. Gue dulu kalau di kampung itu jam 10 itu udah sepi banget. Nah kalau gue keluar nih habis sama temen, nah gue pas pulang nih jam 10, gue nungguin motor nih lewat, gue lari. Karena dulu posisi di situnya gelap banget, lampu jalan di kampung itu kurang menurut gue sih di situ dia. Masih minim lah ya. Apalagi ditanggung lu waktu kecil. Iya. Itu gelap banget kalau apanya. Dan itu tanah kosong, itu terus ke belakang sama pohon-pohon jati. Nah, jadi gue pas di situnya gue sama abang gue itu, dia ke belakang. Jadi gue dulu sama abang gue itu kalau ke belakang itu, nah rumah gue itu lebar di situ itu. Kalau rumah di kampung itu pasti rata lebar-lebar semua. Banyak halamannya. Lebar ya. Iya, halamannya juga ada juga. Jadi takut untuk ke belakangnya karena ini rumah udah lama nggak ditempatin. Paling datang ke situ nih sekali setahun, ada di bulan 12 dibersihin. Dia pergi. Tapi nggak tetap tepatin setiap hari gitu ya. Nah, gua dulu di situ sama abang gua di pohon jambu itu nih. Ini rumah gua di sini pas pohon jambu belakang ini. Nah, gua sama abang gua. Jadi gua kalau abang gua itu apanya nih, mau buang air besar, minta ditemenin. Nggak berani sendiri. Iya, sebaliknya gua juga kayak gitu. Jadi pas dia buang air besar, suara anak-anak nangis di situ. Lagi buang air besar. Iya. Gimana itu rasanya? Jongkok gini lagi ngeden mau keluar, suara anak. Itu jam berapa? Di jam 12. Anjir, nggak mungkin nih. Nggak mungkin juga anak bayi atau apa, kita nggak ada. Nah, kalau kita secara apanya bisa kita bilang mungkin ada anak bayi di situ. Tapi pas di situ, nah tetangga gue itu nggak ada anak bayi. Kalau ada anak bayi mungkin dia nih yang nangis di situnya. Ini nggak ada sama sekali. Nah, abis dari situnya dulu kalau almarhum bokap gue itu dia rasa penasaran, dia itu tinggi. Dia yang kayak gitu pasti didatengin dia. Disamperin. Dia selalu bilang, gue di sini nggak pernah ngeganggu lu, ngapain lu ngeganggu gue? Dunia kita kan udah berbeda. Anak-anak gue jangan lu gangguin. Itu setelah kejadian itu lu cerita ke bokap, akhirnya bokap langsung gitu. Terus tapi lu lagi jongkok dan dengar suara nangis langsung prepare bersih-bersih dan cabut. Gak bersih-bersih sama sekali. Terus abang lu yang nemenin lu? Kabur berdua. Langsung gedor-gedor. Iya. Nah, abis dari situnya juga di rumah kosong ini nih, dulu kalau kami orang Batak nih, itu ada alat-alat musiknya nih. Sering nih di atas jam 12 ada yang mainin kayak gitunya. Padahal nggak ada orang di belakang. Dan dulu berarti rumah lu ini di antara kebun-kebun gitu? Bukan kebun, jadi jalan raya rumah gua. Di sini banyak rumah. Nah, di sini kan ada kayak kebun nih. Di belakang sininya juga ada rumah nih. Di sinilah rumah kosong karena kan rumah gua nih di sini di belakang banget rumah itu rumah kosong dengan jarak beberapa meter. Pas jadi gua buka pintu belakang itu udah ketemu langsung rumah kosong ini. Dan sumur yang lu berak yang lu buang air besar, gua buka pintu udah di samping pohon jambunya. Nah, di pohon jambunya jadi tempat masak itu di sini nih. Nah, kamar mandi gua dulu 2, satu di sini untuk kayak nyuci. Yang dekat sama rumah kosong itu. Buat nyuci lebih dekat sama rumah kosong itu. Nah, itu kayak gitu terus. Dan bukan gua aja yang di situ, dan jalanan yang di depan rumah gua itu hampir setiap tahun itu. Dan jadi rumah gua masih jauh ke sananya itu, masih nyambung jalan rayanya itu ada rumah sakit umum pertigaan. Jadi sering di situ kecelakaan juga. Dan sampai untuk jadi kalau kayak arwah gentayangan itu tinggal langsung nyari tempat ya sih, kayak ada rumah sama kosong. Jalan Mungkin raya tahu ini juga ya, sampai kayak perpisahan antara kampung. Kan selalu ada gapura selamat datang, selamat jalan. sampai di situnya itu
hampir setiap tahun pasti di jalan raya itu, Ada yang sepanjang nabrak. jalan raya itu bukan nabrak lagi, pasti ada yang meninggal, Pasti. pasti. Mungkin udah waktunya aja kali. Mungkin kalau kita Atau cari apa, tipe jalanannya kayak curam gitu Ya. apa nggak gimana? curam juga, Jalan lurus aja gitu. ada belokannya juga. Tapi kalau dibilang belok, nah satu yang pas mau ke Selamat Datang ini, jadi belokannya itu memang enak banget kalau kita kenceng. Oh, mau Hmm, jadi memang mengundang orang untuk mengebut-kebutan iya. gitu ya. Bikin tiba-tiba, Faktor karena kecelakaan Ah. bukan karena hal-hal aneh yang kayak tapi pas di belokannya itu dibilang dulu di situ batu lompatan kalau di batu kampung. lompatan apa? Jadi tempat pembuangan mayat dulu di situnya. Zaman-zaman perang. Ya, Oke. dan dulu di situ banyak pohon jati. Nah, dulu ada di situ yang ada, jadi ada 2 rumah di situnya. Dulu sempet ditampakin juga dia. Jadi pas dia posisi tidur, Siapa dia ini siapa? yang punya rumah ini. Oh. Jadi yang dekat dengan posisi di situ. iya pas deket belokan Ah, kayak belokan gini nih. itu. Dia doang dulu yang punya rumah di situnya. Itu juga jarang ditempatin. Hmm. Dan sekali ditempatin dia di situnya, dia tidur di situnya, ada orang nangis di depan, dia bilang cewek. Nah, didatangin dia disamperin, tapi ini posisi cewek ini dia duduk, tapi dia nggak mau ngelihat nih orang. Dan yang punya Oh, rumah ini ngebelakangin. ngebelakangin, dia nanya mau ngapain di sini. Dengan ngeja- sadar dia nanya. Iya, dia nanya. Dia nggak berpikir ini bukan orang. Dia tak tahu. Oh. Dan berarti- dia ini ya satu apanya posisi ya masih ya sholat sering. Oh, punya kebiasaan dan Dan nggak dia takut lah. Gimana kuat, rasa gimana kuat. rasa keberanian dia memang kuat. Dia bilang, lu ngapain di sini? Aku mau nyari anakku. Innalillahi. Jadi dulu aku di sini pas ngebawa anakku, kami dipisahin dan dibunuh. Dulu di sini banyak pohon jati. Nah, aku dipisahin sama anakku di sini. Nah, itu dibilang dia di situnya, gue dipisahin sama anak gue di sininya. Dan di belokan itu saat ada 2 kejadian yang pas di belokan. Satu itu pas gue zamannya SMP, temen abang gue persis. Itu temannya akrab, dia 2 orang ini baru keluar motor. Ini posisi rumah atau bukan di kondisi di rumah lagi? Pas di belokan yang gue Masih bilang di Masih di belokan. belokan ini. Jadi pas di situ anak SMA baru-baru keluar motor baru, udah kenceng-kenceng. Mungkin rata dulu kita kayak gitu kali dikasih Galu-galan lah. galu-galan. Pas dia kenceng itu siang apa sore baru balik sekolah. Balik sekolah mau pergi, jadi lewat dari situ tempat kami ada wisata lagi ke sananya. Bli. Pas dia belok kayak gini, mobil lewat laga kambing. Berarti Entah, satu orang di situnya. Jadi yang bawa pas posisinya di situnya hilang ingatan. Amnesia. Tapi sekarang udah enggak, maksudnya hilang ingatan setelah ketabrak. iya, Iya, jadi berarti kebentur keras banget ya. kebentur keras dan yang di belakangnya Terus kenapa dia bisa posisi ngebut di belokan ngebut gini? pas belokan. Jadi belokannya Tahu-tahu ada mobil, mobil. kehantem Ada lah apa? dia. Adu banteng. Adu banteng. Tak. Nah, Sampai posisi dia yang di depan, penumpangnya pasti parah. ya meninggal di sorry tempat. apa ya meninggal Tempatnya. di tempat. Pasti selalu Nah, kalau kecelakaan yang meninggal di penumpang tempat. itu Iya. Dia parah. yang lebih Penumpangnya. parah. Dan yang ngebawa dulu Gigi Rota. Kalau sekarang udah pulih. Udah pulih. Dan sebelum corona, jadi mungkin temen gue juga pasti kalau dengar video ini dia tahu nih, dia yang punya rumah. Jadi dulu kan gue bilang cuma 2 rumah di situnya. Nah, lebih berkembangnya waktu, orang pada ngebangun lagi di situnya. Makin rame lah. Nah, jadi temen gue ini orang tuanya ngebeli tanah di situ dan dibangun rumah gede. Dibangun rumah gede pas di belokan itu. Kalau di kita posisi belokan langsung rumah dia. Kalau dibilang kayak tusuk sate. Oh iya, langsung berhadapan banget sama jalan itu. Jadi kalau kita salah dikit ngambil, lari ke Nabrak tembok lah, dia. iya. Nah, pas posisi di situnya itu pas dia ngambil belokan, posisi orang mabuk. Udah mabuk, kencang bawa motor. Karena dari tempat kami yang dari sini yang belokan itu, Bli, untuk mau ke Selamat Datang itu udah deket tempat kami balap liar. Oh, jalanan trek lurus. Sering yang ke situnya, dan orang anak-anak mudanya juga dulu sering minum di situnya. Nah, pas dia kenceng,
ini dibilang dari kampung sebelah kami nih orangnya. Pas dia kenceng nabrak langsung tembok, meninggal di tempat juga di situ. Tembok rumah si temen lu ini? Iya. Yang nabrak ini orang kenal? Enggak. Gue sih nggak kenal lagi ya. Oh, masih satu kampung nggak pokoknya. Sebelah kampung gue, Oh, tapi kampung yang sebelah. temen gue ini pasti kenal orang-orangnya, karena dia kalau di kampung gimana sih kalau persaudaraan Ya, semua ya. di Akrab situ. ya. Akrab, nggak jauh. Dan kebangun di rumah ini nggak pernah ditempatin, karena pasti ada hal-hal yang selalu Setelah mengganggu. ketabrakan. sebelum ketabrakan itu juga nggak pernah Oh, ini yang rumah kosong yang lu bicarakan itu. kan ada rumah 02 yang di sini nih. Ah, Jadi dibangun lagi di sini rumah gede. tapi nggak ditempatin Nggak dari awal ditempatin. bangun itu. Iya. Ditempatin beberapa. Mungkin ada gangguan-gangguan apa kayak gitu. Dia pindah. Jadi dia Jadi nggak betah gitu ya. nggak dari rumah yang ininya juga nggak jauh, masih ada lagi rumah dia. Oh, oke. Nah itu nggak pernah ditempatin. Jadi kalau dia ke situnya kayak acara malam tahun baru, ngumpul keluarga. di buat situ. tempat stay Jarang-jarang lah. stay doang kayak Iya. liburan gitu ya, Ah. waktu tertentu. Oh. Dan ya hampir dibilang mengerikan juga sih. Iya sih, memang kalau gue berpikir pastilah di setiap rumah itu memang ada hal-hal, bukan ada hal-hal, ada sesuatu yang kita sebenarnya nggak pahamin gitu. Iya. Tapi mereka juga menempati di tempat situ sih. Makanya ya kita bukan harus hati-hati, tapi lebih menguatkan iman, kayak kita rajin Ya. ibadah di situ, mengaji atau Karena apa. posisi juga Karena posisi aura positif yang kita hasilkan juga kan nantinya menyebar ke rumah-rumah kita sendiri gitu. karena posisi yang pas gue juga ngelihat di situnya. Iya. Jadi ya gue posisi namanya dulu masih muda ya, kena minuman. Jadi gue pulang sendiri bawa motor, gue pas jalan nih, pas di belokannya kayak gitu. Gue Belokan yang buat enak buat Iya. belok gitu. Masih dengan belokan yang tadi ya. gue pas belokannya itu gue nggak terlampau kenceng lah di situ. Kalau kita pas belokan kayak gitu kan lampu kita pasti nyorot ke sana nih. Iya. Ketika ada belok dikit pasti kan balik ke sininya. Iya. Nah pas gue balik, jadi gue ngelihat dari kasat mata itu orang ada di sini nih. Oh, dari sekelibetan mata sini ya. Iya, gue ngelihat, tapi gue nggak ngelihat mukanya. Makanya gue setiap ngelihat yang kayak gitu, gue Berdiri. nggak pernah ngelihat muka. Itu dia nunduk doang kayak gini. Nah, gue takut dong di situnya. Dan posisi gue kena yang kayak gitunya sadar. Bukan keadaan dalam pengaruh minuman atau apapun gitu ya. Gue kena di situ. Oh, tapi ini lo ngehin ini kayaknya Real. Bener, real karena ini, ada yang sorotan diri. lampu gue itu kena ke dia. oh, pas belok itu. Nah, lo jadi bilang. kan posisi gue belok, lampu gue lurus kayak gini nih. Ah, Pas gue udah belokin kayak gini dikit, kan lampu sorot gue ya? langsung nyorot ke Ah. sini nih, ngelebar kan lampu. Iya. Gue udah ngelihat di sini nih. Jadi gue ngelihat kayak beberapa meter doang kayak gininya. Jadi deket banget lah. Karena kalau posisi dibilang gue kena minumannya, gue belum mabuk-mabuk juga. Paling gue kena minum dikit. Nah gue nggak, buset. Dan di situ hal yang tidak menyenangkan terjadi. Mungkin buat yang temennya Bang Yosep atau satu kampung, hati-hati untuk selanjutnya ya di Belokan. pas belokan Ya, itu. tapi kalau dibilang posisi, kalau sekarang gue di Jakarta ya, Nah, gue mau kemana aja gue nggak takut. Karena gue selalu ngelihat gue di kampung itu lebih serem daripada Jakarta. Menurut gue ya, karena Jakarta ini udah rame nih. Kalau kampung itu kan tanah-tanah kosong dan lampu-lampu jalan itu masih kurang. ya benar-benar. Gue kalau ke hal yang kayak gitunya, gue nggak takut lah kalau di Jakarta. Gue cuma takutnya begal di sini. Iya. Ya itu yang paling serem sih. Karena nggak mandang saudara, Iya. langsung cak gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah rumah, gue tuh bukannya ditampakin bang. Apa? Punya cerita horor di rumah juga? Lebih ke ya horor itu kan terkesan menyeramkan ya. Kalau Ya, gue menyeramkan. ini lebih ke menyeramkan bisa, sedih pun juga bisa menurut gue. Karena posisinya waktu itu tahun 2013 tuh gue baru 2 tahun pindah ke rumah itu. Ada Rumah saat ini. Enggak, gue Oh, udah sebelumnya. dari rumah itu sampai ke rumah gue yang sekarang tuh gue udah sekitar 3 kali pindah rumah. Oh. Nah jadi gue tuh nomaden bang di sini, gue pindah-pindah gitu kan. Nyobain lah rumah, Imigrasi kali ya. review gitu kan. Nah itu posisinya
kebetulan maksudnya bukan bisa dibilang kebetulan juga sih, tapi di saat itu keluarga gue lagi ada masalah. Masalah cekcok besar lah. banget, bukan cekcok lagi, malah di situ emang orang Keluarga apa nih? keluarga kecil gue Gua agak nempel biar enak. aman ya bang. Jadi bokap sama nyokap gue itu kebetulan di 2013 itu emang pisah, cerai waktu itu. Nah setelah pisah, kita di rumah itu pisah, awalnya nih aman-aman aja bang, maksudnya gue kayak ya nggak ada apapun segala macam gitu kan. Tapi gimana sih namanya seorang istri sakit hati kan, habis dicerai segala macam kayak gitu. Mak gue nih doanya aneh-aneh aja. Oh, mengucap hal Iya, yang aneh-aneh aja kayak misalnya Tapi nih, sorry Tang, gue potong. Ini lu ceritain nggak aman apa-apa aja, nih? aman aja karena gue tuh selama ini juga sering dapat cerita-cerita kayak misalnya nih temen gue ada yang broken home gitu segala macam. Nah coba lu ngobrol sama gue. Karena kadang untuk jadi motivasi Nah, ke karena orang gue bisa juga. survive nih. Kan kadang ada orang anak broken home tuh yang narik ke narkoba segala macam. Iya, Nah, kalau gue bebas alhamdulillah seks apanya sorry sama di sekali situ. gue nggak pernah kesana. lebih gitu. ke diary depresiku. Diary depresiku. anjing. Nah, iyalah child gitu kan. Asik. Oh, Pasti orang Batak ngalamin itu. zaman itu kan? Ya. Yes. Tapi alhamdulillah gue nggak pernah melenceng lah, maksudnya nggak pernah separah narkoba, sampai dulu pun minum juga enggak. Oke, lanjut. Cuma Gimana sebatas cerita? ngerokok. Nah di situ posisinya gue waktu itu lagi pulang mondok bang. Oh, Anak pesantren. pondok. Gue 6 tahun alhamdulillah Masya mondok Allah. SMP SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Ente Nah. bagaimana kalau Hah? Anda? Nah lanjut ya, makanya gue lanjut dulu nih. Nah di situ posisinya tuh gue pulang, nyokap gue nih lagi sakit karena ya Pas sudah pisah ini lu tinggal sama nyokap apa Iya. sama bokap? semua adik-adik gue 3 bersaudara cowok semua itu Tinggal sama nyokap. nikah sama nyokap. Oke, bokap pisah ya. Bokap sendiri. pisah. Nah bokap tuh udah pulang ke kampung lah, Padang gitu. Hmm. Nah di situ entah kenapa nih rumah tuh ngerasa gak enak bang. Jadi mak gue nih doainnya Panas kayak gitu. enggak, awal tuh mak gue tuh doain kayak ini semoga perusahaan bokap gue bangkrut bla 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 gitu kan. Nah entah kenapa nih gue denger berita kayak bokap gue udah diambang bangkrut segala macam gitu-gitu. Ini rumah gue aneh jadinya. Jadi rumah gue tuh tingkat 2, tapi yang tingkat 2-nya ini tuh kayak apa ya, bisa dibilang segini lah bang ya, luasnya segini, tapi dipakai biasanya buat sholat, buat musola pribadi. Oh, berarti atasnya cuma buat sholat aja. Ya, terus nanti abis itu ada ininya, ada pintu kecil di sampingnya itu buat genteng. Nah gitu. Nah tapi buat dari dapur ke tangga itu tuh tangganya tuh tangga apa nih namanya yang Iya, lingkar gitu? Spiral. Jadi tangganya itu tangga spiral. Iya. Nah itu setiap malam tuh bunyi duk lari bang dari atas bawah ke atas itu. Cepat posisinya. Cepet dan Kan spiral tuh ribet tuh ya kan. Iya. Kalau buat Nah. lari susah banget gak sih? Iya. Karena iya kan bang. kecil juga Kecil kan. Kecil banget. Ini bang cuman muter Cuman gini buat doang. satu orang, Iya. kan? Iya, kita bener. aja yang naik aja harus pegangan. Iya. Betul. Nah lanjut cerita di situ. Nyokap gua manggil ustadz segala macam. Oh, semua isi rumah denger. Gua Tapi cuma berempat. sebelum pisah itu nggak ada yang kayak gitu Gak gitunya. ada bang, sama sekali nggak ada. Cuma berempat di situ. Nyokap gua manggil ustadz segala macam. Tak kenapa ada beberapa ustadz kan nggak bisa nih. Tapi yang satu ini terakhir ini emang gua nggak tahu. Dia tiba-tiba tuh ngegali. Jadi di halaman rumah gua tuh ada tamannya. Jadi di halaman rumah gua tuh ada tamannya. Digali bang di salah satu spot di bawah pohon. Pohon kecil. Dan lo tau pas diangkat tuh kain kafan bang. Kain kafan tapi tulisannya gue nggak tahu tuh tulisan apaan. Kayaknya Kayak apa aksara gitu. Jepang deh, Jepang, aksara Jawa kayaknya. Enggak, maksudnya di halaman rumah lu Iya, di halaman rumah gua. Jadi Lu teras. bukan sampingnya kan bukan taman. dari si ustadz ini yang taruhin atau gimana kan, kayak cuman Dicangkul bang, bener dicangkul depan Dari mata gua. posisi- Saksiin Tan- semua nih. Nyaksin semua Oh. gua, adik-adik gua, om gua segala Iya, macam. Pas diangkat, jadi tuh keluar mencuat tuh kayak ada rambut segala macam. Nah tapi yang gua anehin adalah baunya amis banget bang, anjir. anjir Kayak banget. baru. Gitu kita semua tuh pas diangkat tuh bau semua gitu. Tapi ada kayak noda darah gitu. Lebih ke coklat sih. Tapi yang anehnya pas dikeluarin, pas agak dibuka sedikit sama ustadz itu tuh tangan kecil banget bang. Ada Tangan. Tangan ada kering tapi kecil banget. Gue sih anak Gua sih kayak kalau- tangan anak kecil dong. Bukan Bukan, kayak tangan hewan. tangan hewan gitu yang kecil yang tapi bukan dikeringkan ceker, di tapi bukan. hitam-hitam. Nah tapi kalau gua model kalau pikirin abang sekarang, lihat kayak apa jenglot-jenglot yang kering iya, gitu. iya, ya iya. gua pikirin tuh jenglot. Anjir, gila. Nah kalau gue yang di kampung yang kayak gitunya biasanya orang-orang yang iri,
Nah, atau merusak hubungan. ini masuk ke perkara nyokap gue sama bokap gue. Kenapa cerai? Ya. Gini bang, Lanjut dulu. Ke yang itu kan udah diangkat tuh Ya. segala macam dan akhirnya dibawa pergi sama si orang ini, dan alhamdulillah semenjak itu udah gak ada apa-apa lagi, alhamdulillahnya. Nah, tapi kalau gue track ngambil dari kayak logikanya, gitu di masa-masa itu tuh keluarga gue lagi jaya-jayanya banget bang. Di masa-masa itu lu bayangin aja kalau satu orang tua lu kan kerja di perusahaan yang sama nih, nyokap sama bokap gua. Nah, di saat itu tuh satu orang tua lu aja udah punya gaji sekitar 50 juta tuh kan udah Iya. udah enak banget dong. Rasain. Satu itu 50 juta tuh. Iya, Tahun berapa itu? 2013. 2013, Bro. Nah, Itu gede banget sih. itu. Nah, terus Sekarang aja gajian UMR aja udah tiap malam minggu clubbing sosokan. nah, di situ tuh Bang, nggak lama tuh kita pindah terus kita cerita. Kita tuh harmonis bang, harmonis bener-bener nyokap sama bokap gue ya. Mungkin di belakang gue mungkin ada berantem ya, tapi di depan gue tuh sama sekali nggak pernah ada. Setelah itu. Sebelum ini, sebelum cerai ini, sebelum kejadian. tiba-tiba cerai dan ternyata tuh dia bokap gue itu ternyata ada kayak main belakang lah sama salah satu nasabah, karena waktu itu posisinya bokap nyokap Main gue belakang nih tanda kutip ya selingkuh gitu-gitu. Dan itu bener-bener sorry nih ya kalau emang seandainya orang itu lu seuzon atau apa. bukan orang keluarga Itu. pihak keluarga itu nonton ini apa segala macam, tersinggung, karena ya. sampai sekarang gue masih kesal gitu karena Hal Banyak wajar klarifikasi. karena lu sebagai iya, anak karena di ini situ. orang emang Korban udah- lah. iya Iya.